Di ruang kelas yang pengap di sebuah SMA di Jakarta, suara tawa tiba-tiba terhenti saat seorang guru melempar buku catatan ke meja depan. Kalian semua tahu apa yang terjadi pada Rina. Dia dikeluarkan karena perilaku menyimpang, kata Bu Siti dengan suara tegas, mata menyapu seluruh siswa yang terdiam. Rina, gadis berambut panjang yang selalu tersenyum lembut, kini menjadi bahan gosip, dan catatan terakhirnya yang ditemukan di loker membuat hati semua orang berdegup kencang, sebuah pengakuan yang tak terduga tentang cinta terlarangnya. Rina duduk di bangku belakang, menatap jendela saat pelajaran matematika berlangsung. Pikirannya melayang ke Maya, sahabat sekaligus orang yang membuat hatinya bergetar. Maya, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang selalu penuh pengertian, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya sejak mereka bertemu di klub musik sekolah, di mana Rina memainkan gitar dan Maya bernyanyi dengan suara merdu. Awalnya, itu hanya persahabatan biasa, tapi lama-kelamaan, perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang Rina takut untuk diakui. Malam sebelum kejadian, Rina dan Maya bertemu di taman dekat sekolah. Aku tak bisa terus seperti ini, Rin, kata Maya sambil memegang tangan Rina. Udara malam Jakarta yang lembab membuat suasana semakin tegang. Orang tuaku tahu ada yang salah. Mereka bilang aku harus fokus belajar, tapi aku tahu ini lebih dari itu. Rina menarik napas dalam, Maya, aku mencintaimu. Bukan sebagai teman. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan Maya terdiam, mata melebar karena terkejut. Tapi kemudian ia balas memeluk Rina, dan untuk pertama kalinya, mereka berciuman di bawah cahaya lampu taman yang redup. Keesokan harinya, rumor menyebar seperti api. Seseorang melihat mereka, dan foto buram dari ponsel murah beredar di grup kelas. Rina dipanggil ke ruang di mana kepala sekolah, Pak Budi, menatapnya dengan tatapan penuh penghakiman. Ini melanggar norma agama dan sosial kita, Rina. Indonesia bukan tempat untuk perilaku seperti ini. Rina mencoba membela diri, Pak, ini bukan pilihan. Ini siapa aku. Tapi kata-katanya sia-sia. Ia dikeluarkan dan saat meninggalkan sekolah, ia meninggalkan catatan di loker Maya, maafkan aku jika ini menyakitimu, tapi cintaku nyata. Jangan biarkan mereka mematahkanmu. Di rumah, ayah Rina, seorang pegawai kantor yang taat beragama, marah besar. Kau bawa malu keluarga. Bagaimana kalau tetangga tahu, teriaknya sambil memukul meja. Ibu Rina menangis di sudut, kita bisa bawa ke psikolog, Mas. Mungkin ini pengaruh teman. Rina duduk di kamarnya, merasa dunia runtuh. Ia ingat bagaimana dulu, saat kecil, ia selalu merasa berbeda. Mainan boneka tak pernah menarik, tapi ia suka bermain dengan anak laki-laki. Tapi saat remaja, perasaan itu berubah menjadi ketertarikan pada perempuan. Maya adalah yang pertama membuatnya sadar. Maya, di sisi lain, panik. Ia menerima catatan itu dan menyembunyikannya di tas. Di kelas, teman-teman mulai menjauhinya. Jangan dekat-dekat Maya, nanti ketularan, bisik seorang siswi. Maya merasa terpojok. Ia mencintai Rina, tapi takut kehilangan segalanya. Malam itu, ia menelepon Rina, aku tak bisa, Rin. Orang tuaku akan bunuh aku kalau tahu. Suara Maya bergetar, dan Rina merasa hatinya hancur. Ini adalah pengkhianatan pertama, tapi bukan yang terakhir. Keesokan harinya, Rina pindah ke rumah bibinya di Bandung untuk menghindari gosip. Di sana, ia mencoba memulai hidup baru, tapi bayang-bayang masa lalu terus mengejar. Ia bergabung dengan komunitas online di Indonesia, di mana ia bertemu orang-orang seperti dirinya. Tapi di dunia nyata, tekanan sosial masih kuat. Di masjid, khotbah tentang penyimpangan membuatnya merasa seperti orang asing di negerinya sendiri. Sementara itu, di Jakarta, Maya berusaha melupakan. Ia mulai dekat dengan seorang cowok di kelas, Andi, untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia normal. Tapi setiap malam, ia menangis mengingat Rina.
Keputusan ini adalah pengorbanan pertama, dan ia tahu harganya mahal. Keluarga Maya yang konservatif mulai curiga. Ayahnya, seorang ustadz, sering bicara tentang pentingnya pernikahan dini untuk menghindari godaan. Rina di Bandung mulai bekerja paruh waktu di sebuah KAI. Di sana ia bertemu Lila, seorang perempuan yang terbuka tentang orientasinya. Lila mengajak Rina ke pertemuan rahasia komunitas LGB. Di Indonesia, kita harus hati-hati, tapi kita tak sendirian, kata Lila. Rina merasa sedikit lega, tapi ia masih merindukan Maya. Ia mengirim pesan, tapi tak dibalas. Konflik mulai memuncak saat Maya mendengar rumor bahwa Rina bahagia di Bandung. Cemburu, Maya memutuskan untuk bertemu Andi lebih sering. Tapi di dalam hati ia tahu ini salah. Suatu hari, di sekolah, Bu Siti memanggil Maya. Kau tahu catatan Rina? Itu untukmu. Apa kau terlibat? Maya menyangkal, tidak, Bu. Kami hanya teman. Pengkhianatan ini membuat Maya merasa bersalah, tapi ia tak punya pilihan. Rina sementara itu mulai menulis diari tentang perasaannya. Ia sadar bahwa masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang kuat, sulit menerima orang seperti dirinya. Tapi ia tak mau menyerah. Ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta untuk menghadapi semuanya. Kembali ke Jakarta setelah 2 bulan, Rina merasa seperti orang asing di kota kelahirannya. Ia tinggal di rumah bibinya yang lain dekat sekolah lama. Pertama kali ia lakukan adalah menghubungi Maya. Kita perlu bicara, tulisnya di pesan. Maya ragu, tapi akhirnya setuju bertemu di KAI kecil di pinggir jalan. Saat bertemu, Maya terlihat kurus, mata cekung karena kurang tidur. Kenapa kau kembali, Rin? Semuanya sudah rumit, kata Maya dengan suara pelan. Rina menatapnya dalam, karena aku tak bisa lari selamanya. Dan aku tahu kau juga merasakan hal yang sama. Maya menggeleng, aku pacaran dengan Andi sekarang. Itu yang terbaik. Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Rina. Ia tahu ini pengkhianatan, tapi ia paham tekanan yang Maya alami. Keluarga Maya menekan untuk menikah muda, dan masyarakat sekitar selalu mengawasi. Apa kau bahagia? Tanya Rina. Maya tak menjawab, hanya menunduk. Malam itu, Rina bertemu Lila lagi melalui video call. Kau harus kuat, Rin. Banyak yang seperti kita di sini, tapi kita harus pintar. Lila bercerita tentang pengalamannya, bagaimana ia kehilangan pekerjaan karena orientasinya terbongkar. Indonesia sedang berubah, tapi lambat. Kita butuh dukungan dari dalam. Rina terinspirasi dan ia mulai bergabung dengan ngo kecil yang mendukung hak LGB. Di sekolah, Maya semakin tertekan. Andi mulai curiga, kenapa kau selalu murung? Apa ada yang lain? Maya berbohong, tidak, aku capek belajar. Tapi dalam hati ia merindukan Rina. Suatu hari, ayah Maya menemukan pesan lama dari Rina di ponselnya. Apa ini? Kau terlibat dengan penyimpangan itu, teriak ayahnya. Maya menangis, tidak, Pak. Itu masa lalu. Ayahnya memaksa Maya untuk putus dengan teman buruk dan fokus pada Andi. Rina sementara itu mulai berani. Ia menulis esai anonim di blog tentang pengalaman LGB di Indonesia. Esai itu viral di kalangan komunitas online, tapi juga menarik perhatian negatif. Ancaman datang, kau harus mati karena membawa dosa. Rina takut, tapi ia terus. Ia bertemu dengan aktivis senior, Bu Ani, yang bercerita tentang perjuangan di era Orde Baru. Dulu lebih buruk, sekarang kita punya suara. Maya memutuskan untuk bertemu Rina lagi, diam-diam, di taman yang sama, mereka berbicara panjang. Aku tak bisa terus berpura-pura, Rin. Tapi kalau aku akui, aku kehilangan keluarga. Rina memeluknya, kita bisa bersama, tapi kau harus pilih. Maya ragu dan keputusan itu menjadi tik balik. Ia memilih untuk tetap dengan Andi, tapi hati nuraninya tak tenang.
Konflik memuncak saat sekolah mengadakan seminar tentang demoralitas remaja. Pak Budi bicara tentang bahaya LGBT, menggunakan kasus Rina sebagai contoh. Maya duduk di barisan depan merasa marah. Setelah seminar, ia konfrontasi Pak Budi. Pak, apa yang salah dengan mencintai seseorang? Pak Budi terkejut, itu melanggar norma, Maya. Maya keluar dengan air mata. Rina mendengar tentang itu dari teman lama. Ia senang Maya mulai berani, tapi ia tahu risikonya. Di rumah, ayah Rina menelepon, kembalilah, nak. Kita bisa bicara. Rina ragu tapi setuju. Pertemuan itu tegang. Ayahnya mengaku, aku takut kehilanganmu. Tapi aku tak paham. Rina jelaskan, ini bukan penyakit, Pak. Ini aku. Ayahnya diam, tapi itu awal dari perubahan. Maya, di sisi lain, mulai menjauh dari Andi. Aku tak bisa, Di. Aku tak mencintaimu seperti itu. Andi marah karena Rina ya. Kau lesbian. Kata-kata itu menyebar, dan Maya menjadi target bullying. Teman-teman menjauh, dan keluarga semakin ketat. Rina membantu Maya dari jauh, mengirim pesan dukungan. Tapi saat Maya diusir dari rumah sementara, ia datang ke tempat Rina. Aku salah, Rin. Aku takut. Mereka berpelukan, tapi tahu perjuangan baru dimulai. Maya tinggal sementara di rumah bibi Rina, tapi rahasia tak bisa bertahan lama. Ayah Maya datang, marah besar. Kembalikan anakku. Kau racuni dia, teriaknya di depan pintu. Rina berdiri di depan Maya, Pak, ini bukan racun. Ini cinta. Ayah Maya menarik Maya pergi, kau tak boleh seperti ini. Kita ke dukun dulu. Maya menangis, tapi tak melawan. Ini adalah pengorbanan terbesar, memilih keluarga atas cinta. Rina hancur, tapi ia channeled kesedihannya ke aktivisme. Ia bergabung dengan demonstrasi kecil di Monas, menuntut hak LGBT. Di sana, ia bertemu banyak orang, termasuk pasangan lesbian yang sudah menikah di luar negeri. Kalian berani, kata Rina. Mereka jawab, kita harus, untuk generasi mendatang. Di rumah, Maya dikurung. Ayahnya memaksa ikut pengajian khusus tentang penyembuhan. Ustadz bilang, ini godaan setan. Kau harus sholat lebih rajin. Maya berpura-pura setuju, tapi dalam hati ia meragukan. Ia ingat kata-kata Rina, cinta tak salah. Rina mulai mendapat dukungan dari ibunya. Aku tak paham dulu, nak. Tapi aku lihat kau menderita. Ibu Rina membantu ia melanjutkan sekolah online. Tapi tekanan sosial terus. Di media sosial, akunnya dibanjiri hate comment setelah esai viral. Maya kabur dari rumah malam-malam. Ia pergi ke tempat Rina, aku tak tahan lagi. Mereka berencana lari ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi sebelum berangkat, Andi datang, Maya, jangan. Aku bisa bantu kau normal. Maya tolak, aku sudah normal. Andi marah, dan ia laporkan ke polisi tentang perilaku menyimpang. Polisi datang, tapi untungnya, tak ada bukti kuat. Rina dan Maya lolos, tapi trauma tetap. Di Bali, mereka tinggal di homestay kecil. Rina bekerja di toko souvenir, Maya belajar online. Hidup tampak tenang, tapi bayang-bayang masa lalu mengejar. Ayah Maya menelepon, pulanglah, nak. Kita bisa makan. Maya ragu kalau aku bawa Rina. Ayah diam, lalu tutup telepon. Ini adalah konflik etis, keluarga cinta. Rina mulai menulis buku tentang pengalaman mereka, anonim. Buku itu diterbitkan online dan mendapat respons positif dari komunitas. Tapi juga kritik dari kelompok konservatif. Ini propaganda barat, kata mereka. Maya mulai meragukan. Apa kita benar, Rin? Masyarakat bilang salah. Rina jawab, masyarakat berubah. Dulu perempuan tak boleh sekolah, sekarang ya. Debat ini membuat mereka lebih dekat, tapi juga tegang.
Suatu hari, Lila datang ke Bali. Ada demonstrasi besar di Jakarta. Kau ikut? Rina setuju, tapi Maya takut. Aku tak siap. Rina pergi sendirian dan di sana ia ditangkap karena bentrok dengan kelompok Antil. Maya mendengar berita, panik. Ia pergi ke Jakarta menghadapi ayahnya. Pak, tolong bantu Rina. Ayah terkejut, kenapa kau peduli? Maya akui karena aku mencintainya. Ayah marah, tapi melihat air mata Maya, ia lunak. Ia bantu hubungi pengacara. Rina dibebaskan tapi dengan syarat tak demonstrasi lagi. Ia kembali ke Bali, lelah tapi kuat. Terima kasih, Mai. Maya jawab, aku pilih kau sekarang. Hidup di Bali tak semudah dibayangkan. Rina dan Maya menghadapi diskriminasi di tempat kerja. Bos Rina bilang jangan bawa gaya hidupmu ke sini. Maya kehilangan teman online karena posting dukungan LG. Tapi mereka bertahan, saling dukung. Ayah Rina datang ke Bali. Aku ingin paham, nak. Mereka bicara panjang tentang agama dan cinta. Ayah bilang, Al-Quran bilang tentang Lut, tapi aku lihat kau baik. Rina jawab, cinta tak dosa, Pak. Ayah pulang dengan pikiran terbuka. Maya mendapat panggilan dari ibunya. Pulanglah, kita rindu. Maya pergi sendirian ke Jakarta. Di sana, keluarga menyambut, tapi dengan syarat, tinggalkan Rina. Maya tolak, aku tak bisa. Ayah marah lagi, kau pilih orang asing atas keluarga. Maya jawab, Rina bukan asing, dia bagianku. Maya kembali ke Bali dengan hati berat. Ia cerita pada Rina, mereka tak mau terima. Rina peluk, kita bangun keluarga kita sendiri. Konflik baru muncul saat Lila mengkhianati. Lila yang iri pada hubungan mereka, sebarkan rumor bahwa Rina curang. Rina marah, konfrontasi Lila. Kenapa kau lakukan ini? Lila jawab, karena aku sendirian. Pengkhianatan ini membuat Rina ragu pada komunitas. Maya bantu Rina pulih. Mereka ikut terapi online belajar tentang trauma. Kita kuat bersama, kata Maya. Suatu hari, berita besar, pemerintah Indonesia bahas RUU Antil. Rina dan Maya ikut petisi online. Tapi ancaman datang lagi. Seseorang lempar batu ke homestay mereka. Mereka pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Di sana, mereka bertemu komunitas yang solid. Rina mulai bicara di webinar rahasia tentang pengalaman. Maya hamil. Tidak, tapi mereka bahas adopsi. Kita bisa punya keluarga, kata Rina. Tapi hukum Indonesia tak izinkan. Ayah Maya datang lagi, kali ini minta maaf. Aku salah, nak. Aku lihat berita banyak yang seperti kalian. Maya peluk ayah, terima kasih, Pak. Tapi tak semua bahagia. Andi muncul lagi, marah. Kau hancurkan hidupku, Maya. Ya ancam sebarkan oto lama. Maya takut, tapi Rina hadapi, laporkan saja, kami tak takut lagi. Polisi investigasi dan Andi ditangkap karena pemerasan. Ini kemenangan kecil. Rina dan Maya semakin dekat, tapi tahu perjuangan tak berakhir. Tahun berlalu, Rina dan Maya kembali ke Jakarta sebagai pasangan yang lebih kuat. Rina bekerja di Ngohak Asasi, Maya menjadi guru priat. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Keluarga mulai terima, meski lambat. Suatu hari, di reni sekolah, mereka datang bersama. Pak Budi terkejut, kalian. Rina jawab, ya, Pak. Dan kami baik-baik saja. Teman lama minta maaf, dulu kami bodoh. Maya tersenyum, sudah lalu. Tapi konflik terakhir datang saat Rina diundang bicara di universitas. Kelompok radikal protes, hentikan propaganda. Rina bicara tenang, cinta adalah hak semua orang. Setelah itu, Rina dan Maya duduk di taman lama. Apa kita benar pilih ini, tanya Maya. Rina jawab, ya, meski bayar mahal.
Cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis benar-benar salah, atau masyarakat yang perlu berubah?